Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alen Ferdiansyah dengan NPM 2213023060. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk atau media yang dapat digunakan untuk sebagai media pembelajaran yang menurut saya itu cocok untuk penunjang pembelajaran kimia ketika kita nantinya akan mengajar materi tentang kimia. Yang tujuannya adalah agar siswa itu mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, media tersebut yang saya pilih yaitu Canva. Di sini saya sudah membuat produknya yaitu berupa PPT. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa Canva ini merupakan media pembelajaran yang cukup efektif untuk mengajar kepada siswa? Karena yang pertama, Canva ini memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Yang pertama, kelebihannya Canva ini dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Lalu Canva ini dapat diakses secara gratis. Kemudian fiturnya juga cukup lengkap. Di sini kita bisa mencari suatu elemen atau suatu ilustrasi yang bisa kita pakai untuk mengajar. Misal, kita akan mencari suatu unsur neon. Nah, di sini disediakan banyak sekali ilustrasi yang bisa kita pilih, dan itu bisa kita sesuaikan. Di sini juga bisa dalam bentuk grafis atau ilustrasi, kemudian ada dalam bentuk foto, video maupun yang lainnya. Nah, di sini juga ada banyak, misalnya seperti struktur-struktur atom yang dapat kita pakai. Ada seperti Bohr atau mekanika kuantum. Nah, di sini saya membuat produknya yaitu tentang gas mulia. Nah, gas mulia ini kan berada pada golongan 8A dengan sifat-sifat umumnya seperti ini, yaitu dapat dijumpai di alam dalam bentuk gas, karena konfigurasinya yang stabil, dan memiliki titik didih dan titik leleh yang cukup rendah. Nah, kita juga bisa mencari seperti bentuk dari tabel periodik. Nah, kita bisa cari di sini, lalu kita tempel di lembar PowerPoint kita. Nah, di sini ada banyak yang disediakan. Yang dapat kita pakai. Namun kekurangannya yaitu ada beberapa elemen yang mungkin tidak bisa kita pakai secara gratis, sehingga kita harus membayar untuk level yang lebih premium. Kekurangan lainnya yaitu tidak dapat membuat transisi. Nah, ini kan dari slide pertama kemudian ke slide kedua, itu kan nanti ditampilkan. Nah, itu tidak ada transisi jika kita gunakan di Canva. Nah, ada solusinya yaitu dengan mengkonvertnya ke
ke PowerPoint. Nah, kita bisa gunakan fitur ini simpan dengan menggunakan dokumen format filenya itu berupa Microsoft PowerPoint, sehingga nantinya kita bisa edit di PowerPoint. Nah, kita bisa membuat PowerPoint itu semenarik mungkin agar siswa juga dapat lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini juga ada seperti struktur dari atom neon dengan jumlah elektronnya. Ini merupakan struktur Bohr. Nah, selain itu di Canva juga kita bisa menggunakan template desain yang mungkin sudah disediakan dan dibuat, sehingga kita hanya tinggal mengganti atau mengedit dari desain yang sudah disediakan. Perlu diperhatikan juga bahwa ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, misalnya ini kita tinggal mengeditnya, teks maupun warna serta elemen-elemennya yang dapat kita ganti. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai produk dari Canva ini, di mana Canva ini dapat dipakai sebagai media pembelajaran kimia yang nantinya bisa kita gunakan ketika mengajar ke siswa. Untuk kelebihan dan kekurangannya tadi, seperti Canva ini, kelebihannya dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Lalu Canva ini dapat diakses secara gratis, kemudian banyak fitur yang lengkap, kemudian banyak ilustrasi atau desain yang sudah disediakan, sehingga kita tinggal mengganti atau mengeditnya. Itu sangat mempermudahkan kita. Untuk kekurangannya, Canva ini ada yang berbayar. Untuk kita pakai fitur-fitur yang lebih banyak, yang lebih efisien mungkin untuk mengajar, itu kita harus berbayar. Lalu yang tadi transisi di PPT itu ketika kita akan mengganti slide itu kan kadang perlu transisi, sehingga kita perlu mengkonvertnya ke dalam bentuk file Microsoft PowerPoint. Lalu yang terakhir, kekurangannya dari Canva ini, itu kita perlu mengaksesnya menggunakan internet, sehingga kita tidak bisa mengaksesnya secara offline. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.